Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Ponpes Al-Fakhriyah Batu Raja bersama Kiai Haji Zulfan Marot SPDI MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para shaimin was shaimat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana zakat itu diperintahkan, bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, dan bagaimana kesulitan terhadap orang-orang yang enggan untuk memberi. Sudah diuraikan, maka pada hari ini akan saya sampaikan beberapa macam ancaman-ancaman Allah yang akan diberikan terhadap orang-orang yang enggan untuk menunaikan ibadah zakat. Para shaimin was shaimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada beberapa ancaman yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang enggan membayar zakat. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Kalau disimpulkan isi dan kandungan ayat itu adalah, barang siapa yang menyimpan emas dan perak, mereka tidak membelanjakan emas dan perak itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak dibelanjakan di jalan Allah, mereka pun tidak mengeluarkan zakat dari emas dan perak itu. Maka tunggu, kata Allah, pada hari di mana emas dan perak itu akan dipanaskan di dalam api neraka jahanam yang begitu menyala-nyala. Saking panasnya kobaran api jahanam itu, sampai-sampai emas dan perak yang dibakar itu menjadi cair, meleleh. Dan cairan-cairan emas perak yang sudah dipanaskan itu Allah jadikan alat untuk membakar manusia-manusia yang bakhil. Allah tumpahkan di dahi mereka, Allah tumpahkan di lambung mereka, dan juga Allah tumpahkan emas perak yang panas itu di punggung-punggung mereka. Sembari menumpahkan emas dan perak itu di sekujur tubuh manusia-manusia yang enggan membayar zakat, Allah mengatakan, wahai manusia-manusia yang enggan membayar zakat, inilah, rasakanlah balasan-balasanku terhadap apa yang sudah engkau lakukan selama di dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian perspektif surah Ali Imran ayat 180, Allah juga menyampaikan,
banyak orang yang mengira bahwa kebakhilan yang mereka lakukan itu adalah baik bagi mereka. Di sini di ayat ini Allah sampaikan kebakhilan itu justru buruk untukmu, kata Allah. Kenapa buruk? Di hari kiamat nanti harta mereka yang mereka miliki itu akan dikalungkan di lehernya. Setelah dikalungkan harta itu, maka harta itu akan mencekik lehernya sampai mereka kesulitan dan kepayahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diuraikan betapa sadisnya balasan Allah terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat ini. Mereka yang enggan membayarkan zakat emas dan peraknya, kata Nabi, emas dan perak itu akan dipanaskan di dalam neraka jahanam. Kalau tadi di dalam Al-Quran dinyatakan dengan emas dan perak yang mencair itu Allah akan membakar manusia, di dalam hadis juga disampaikan emas dan perak itu akan menjadi berkeping-keping setelah dibakar. Dan kepingan-kepingan emas dan perak itu akan dijadikan setrika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan disetrikakan kepada seluruh tubuh manusia yang enggan untuk membayar zakat. Dan juga disampaikan oleh Nabi, ketika mereka enggan mengeluarkan zakat unta mereka, maka di hari kiamat nanti sebelum mereka dihisap, kata Nabi, sebelum ditentukan amal baik dan buruknya, mereka itu sudah dikumpulkan di lapangan yang begitu luas. Mereka ditidurkan menelentang di lapangan yang sangat luas dan panas itu. Kemudian unta-unta yang mereka miliki itu dilepaskan dan diminta untuk berlari menginjak-injak badan mereka. Mereka menjerit mohon pertolongan. Apa kata Allah? Kata Allah, rasakanlah, itulah balasan terhadap apa yang engkau upayakan selama di dunia. Kambing-kambing, kata Nabi, yang mereka enggan mengeluarkan zakatnya, mereka pun akan ditelentangkan, ditidurkan di lapangan yang begitu luas. Kambing-kambing ini akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menanduk perut-perut mereka. Dan kata Nabi, tidak satu pun dari kambing-kambing yang banyak itu yang tidak memiliki tanduk, atau tidak satu pun dari kambing-kambing itu yang memiliki tanduk melengkung. Sehingga tanduk-tanduk mereka yang tajam ini akan menembus perut manusia yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari beberapa gambaran yang disampaikan Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, para shaimin wa shaimat sekalian yang berbahagia, satu makna yang dapat kita ambil, yaitu ketika harta-harta itu kita belanjakan di jalan Allah dan kita sucikan dia dengan cara mengeluarkan zakatnya, maka harta benda itulah yang akan menjadi alat Allah untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Akan tetapi sebaliknya, ketika harta ini tidak kita belanjakan di jalan Allah dan juga kita enggan mengeluarkan zakatnya, maka harta inilah yang akan memberikan penyiksaan kepada kita di hari ketika kita dimintai pertanggungan jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga hal ini menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.